Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah, yang maknanya maka tidaklah dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan kecuali datang dari Allah Jalla wa Ala. Maka di sana ada kenikmatan an-ni'mah al-mansiyah, kenikmatan yang terlupakan dari kebanyakan kaum muslimin, yaitu nikmah dengan eksisnya para ulama di antara kita. Maka keadaan wujud alim ulama yang ada di antara kita itu adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Maka pendalilannya banyak. Di antaranya dengan eksisnya wujud para ulama akan mengangkat segala problematika menjadi solve problems, pemecahan masalah perkara dunia dan akhirah. Karena Allah berfirman tentang mereka para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui tentang keadaan dunia dan hari akhirat kalian dari perkara-perkara yang baik. Maka para ulama menjadi rujukan di dunia ini dari ilmu-ilmu mereka agar manusia selamat jalannya di dunia dan di hari akhirah kelak. Dan begitupun dari pendalilan bahwa eksistensi wujudnya keberadaan para alim ulama di antara kita adalah suatu kenikmatan yang besar, bahkan nikmatun mansiyah, kenikmatan yang terlupakan. Pendalilannya juga selain tadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma minan nasi walakin biqabdil ulama. Maka Allah tidaklah mengangkat ilmu di dunia ini dari ilmu-ilmu syar'i sehingga manusia dalam keadaan kebodohan. Allah bukan mencabut ilmu-ilmu yang ada di hati-hati mereka, bukan, tetapi Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama. Maka di suatu negeri
yang mempunyai alim ulama Rabbani yang mengajari manusia kepada yang hak, mengajarkan manusia untuk menegakkan tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Dan alim ulama ini menjelaskan sunnah dan mematikan kebid'ahan, dan dengan ilmunya menjelaskan mana Islam dari kekufuran dan kesyirikan. Maka Allah menginginkan ujian dan cobaan pada suatu kaum tersebut dengan diangkat ilmu, dimatikan para ulama, biqabdil ulama. Maka Allah menjadikan ujian cobaan kepada suatu kaum dengan diangkatnya para ulama, dimatikan para ulama. Maka ini adalah suatu musibah yang besar. Lalu disebutkan di dalam hadis, falam yubki fil ardi illa jahilan, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali mereka orang-orang yang bukan ulama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, maka mereka orang-orang yang tidak berhak menjadi ulama, hanya pandai berpidato, maka di podium-podium mereka menjadi singanya. Dan jika mereka memberikan ceramah, menjadi dai sejuta ummah, namun jauh dari ilmu, namun jauh dari amalan, hanya neto, no action talking only, maka dia mengguncang podium-podium dengan jauhilah keburukan, laksanakan kebaikan, dan dia orang yang lupa pada dirinya. Ataupun mereka yang hanya berceramah menjadi joker, 5 menit orang semua terpingkal-pingkal, dikocok perutnya dalam waktu 1 jam dengan istilah-istilah seperti itu. Maka tidaklah pada suatu kaum Allah angkat para ulama dengan dimatikan, maka tidak ada yang tersisa bagi mereka kecuali orang-orang yang bodoh pada agamanya. Fasu'ilu, kemudian dijadikan mereka sumber fatwa, kemudian dijadikan mereka sebagai pengkhutbah Jum'ah, kemudian dijadikan mereka sebagai pengajar kepada kebaikan. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka memberikan jawaban dari fatwa-fatwa tanpa ilmu, memberikan ceramah-ceramah tanpa ilmu. Yang penting mengocok perut, yang penting membuat orang tertawa di dalam muhadarah dan di dalam kajian-kajiannya. Maka fadallu wa adallu, dia sesat dengan kebodohannya memberikan fatwa dan menyesatkan manusia yang mengikuti fatwa-fatwa sesatnya dan ceramah-ceramah yang penuh dengan canda tawa dan membuat orang menjadi tertawa, yang akhirnya penceramah menjadi joker, menjadi pelawak. Maka ini menjadi pendalilan secara mafhum al-mukhalafah bahwa wujudnya seorang alim dalam suatu negeri itu kenikmatan yang besar. Karena apa? Karena kebalikannya, jika alim ulama tersebut Allah cabut nyawanya, maka tidak tersisa dari orang-orang alim, maka dijadikanlah orang-orang yang bodoh kepada agamanya sebagai seorang mufti yang memberikan fatwa kepada kesesatan. Dijadikanlah orang bodoh untuk berceramah dan memberikan pelajaran-pelajaran sehingga jauh api daripada panggang. Maka kenikmatan yang kita lupakan adalah mengagungkan para alim ulama yang ada di antara kita. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, tidak akan lama, sekitar sepekan lagi, maka kita akan mengundang alim ulama dari Yaman, yang mana eksistensi mereka datang ke Damasraya ini dengan perkara yang tidak mudah, dari mulai tiket dan dari izin masuk untuk memberikan kajian, semuanya membutuhkan dana yang besar dan pengorbanan yang besar. Maka oleh sebab itu bersyukurlah
kita, di mana Allah memudahkan kita untuk menerima alim ulama, dan alim ulama itu menyebarkan ilmunya tanpa pamrih, hanya mengucapkan qala Allah dan qala Rasul tanpa membutuhkan dana-dana dalam setiap detiknya. Maka ini adalah kenikmatan yang terlupakan dengan datangnya alim ulama dan wujudnya pondok-pondok pesantren seperti ini. Berapa dari manusia yang tidak menyadarinya dengan tidak memperdulikan diri dan tidak mau mengambil ilmu dan menuntut ilmu di pondok-pondok tersebut. Maka ini kelak akan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan oleh Allah atas nikmat yang terlupakan tersebut, di mana Allah berfirman, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka Allah berfirman yang artinya bahwa Allah telah mengumandangkan kepada hamba-hambanya tentang nikmat yang Allah berikan atas mereka. La in syakartum la azidannakum, jika kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, kami akan memberikan over and over again, more and more again, kami akan memberikan tambahan yang lebih banyak dari apa yang kami berikan jika disyukuri. Maka Allah memberikan kepada kita alim ulama. Ada penjaga gawang di daerah tersebut dari alim ulama yang mengajak kepada kebenaran, mencegah dari kemungkaran, mengajak kepada sunnah dan mematikan kebid'ahan, menegakkan tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Maka barang siapa yang mensyukurinya dengan menuntut ilmu kepadanya, tidak lari dan tidak duduk di rumah mereka ataupun lari kepada tempat-tempat yang lain yang bukan ahli sunnah, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang besar, ilmu-ilmu yang besar, barokah dunia yang besar. La in syakartum la zidannakum, jika kalian mensyukuri nikmat dari alim ulama yang eksistensi ada pada kalian, kami berikan semua kebahagiaan dunia dan hari akhirat. Di dunia dia akan tahu jalan yang hak, dan di akhirat akan masuk kepada surga karena mengetahui jalan yang hak dan selamat dari kebid'ahan, kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran dengan mengikuti ulama tersebut. Namun selain itu Allah mengumandangkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur atas nikmat, ada alim ulama datang dari luar, tidak dimanfaatkan dan dihiraukan begitu saja, atau eksistensi di pondok pesantren ada alim ulama maka dihiraukan begitu saja, lalu lalang tidak tahu kemana, maka akhirnya azab Allah perih dan pedih. Setidaknya dia di dunia dijauhkan dari hidayah, dan di hari akhirah akan tersesat jalannya dan masuk api neraka. Maka wajib bagi kita, wahai ibadallah, untuk mensyukuri dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu apa? Dengan mensyukuri wujud para alim ulama yang ada di antara kita, dan juga mengagungkan para ulama yang datang sengaja untuk memberikan pelajaran-pelajaran di tempat yang mulia ini. Dan ini adalah suatu rasa syukur kepada Allah dengan melaksanakan amal-amal soleh, yakni dengan mereka ada eksistensi di tempat ini, kita memanfaatkannya untuk mengambil ilmu, mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari ilmu-ilmu yang ada dari para alim ulama tersebut. Maka jika dipertanyakan kepada kita, lalu bagaimana rasa syukur kita kepada para alim ulama yang ada di pondok ini, atau kepada tamu-tamu yang akan datang dari para masyayikh yang datang dari Yaman, yang datang ke pondok ini? Jawabnya dengan
kita menyibukkan dalam keadaan mereka dengan beramal soleh. Mana pendalilannya? Maka Allah berfirman, "I'malu ala Daud syukron." Maka Allah memberikan kenikmatan kepada keluarga Daud alaihi salam dan anaknya Nabi Sulaiman. Maka Allah berikan bagi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu dan hidayah dan keutamaan di dunia menjadi raja-raja. Lalu apa kata Allah? "I'malu ala Daud syukron." Maka bagaimana cara engkau mensyukuri Allah, wahai keluarga Daud, wahai Daud alaihi salam dan anaknya Sulaiman, kedua nabi yang agung, raja di raja pada zamannya? Maka i'malu ala Daud syukron. Maka diperintah oleh Allah, cara kamu bersyukur kepada Allah wahai Daud dan Sulaiman, dengan bersyukur kepada Allah, i'malu, melaksanakan amal-amal soleh. Li'anal i'rab syukron, karena i'rab syukron di dalam ayat ini dia adalah mansub maf'ul li ajlih, sehingga makna dari ayat i'malu ala Daud syukron, wahai keluarga alu Daud, keluarga Daud dan anaknya Sulaiman dan keturunannya, bersyukurlah kepada Allah, maf'ul li ajli, dengan apa? Dengan melaksanakan amal-amal yang soleh. Maka Daud dan Sulaiman diperintah oleh Allah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka keduanya, dengan apa? Banyak melaksanakan amal-amal soleh. Dan itu pun yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, di mana Aisyah terperanjat dengan suaminya yang sekaligus Rasulullah, yang dia setiap malam memperhatikan bagaimana sholatnya Nabi. Maka Nabi jika sholat berdiri panjang dan lama, sampai kakinya kesemutan, sampai kakinya bengkak, maka ini ibadah di atas puncak prima. Apakah di antara kita ada yang melaksanakan seperti itu? Ini dilakukan oleh Nabi. Siapa Nabi dan kenapa melaksanakan yang demikian? Apakah Nabi kita orang biasa seperti kita yang penuh dengan dosa? Never ever. Maka disebutkan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan ibadah salat malam yang sangat prima ini sampai kesemutan dan kakinya bengkak? Padahal engkau qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau telah diampuni dosa yang akan datang dan dosa yang lampau. Terbayang ya ibadallah, jika ada seseorang sudah diampuni dosa yang akan datang dan dosa yang lampau, apa yang dia apa yang dia lakukan? Mungkin dia akan hidup santai tanpa ibadah, atau melaksanakan dosa-dosa besar sepanjang hayatnya karena telah dijamin surga, karena telah diampuni dosa yang akan datang dan yang telah lampau. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi kita di saat Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kamu melaksanakan ibadah yang puncak prima sampai kaki kamu kesemutan, sampai kaki kamu bengkak, berdiri dengan lama dalam keadaan sholat malam dan witir?" Apa jawab Nabi kita yang penuh rasa syukur kepada Allah? "Afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, istriku tercinta, tidakkah kamu menginginkan aku Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, orang yang pandai bersyukur kepada Allah? Pandai bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan melaksanakan sholat yang panjang, dengan melaksanakan ibadah-ibadah, amal-amal soleh. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita. I'malu ala Daud syukran. Allah perintahkan kepada Daud dan keluarganya, anaknya, istrinya dan semuanya dalam keadaan di dunia menjadi jaya raya, kaya raya, untuk mensyukuri Allah dengan penuh peribadatan. Dan begitu pun Nabi Muhammad mensyukuri kedudukan derajat
paling tinggi dari derajat Rasul dan orang yang paling dekat kepada Allah. Dengan apa? Melaksanakan ibadah yang puncak prima. Maka begitupun kita. Datang alim ulama kepada kita. Eksistensi adanya alim ulama di pondok kita ini, maka kita mensyukurinya dengan menuntut ilmu, beribadah, melaksanakan amal-amal soleh dari ilmu-ilmu. Maka itu yang diharapkan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun.